Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT53 Racing ya teman-teman. Nah di sini saya akan berbagi sedikit cara memasangkan head atau kop Mio J di motor Mio ya. Nah ini motornya Mio lama ya, Mio Sporty atau 5TL. Nah kita pasangkan head 54P ya. Nah ini headnya head Mio J. Ini head Mio J. Yang ini bekasnya head Mio lama. Ya, kita pasangkan head Mio J. Untuk pemasangan head ini ada beberapa bagian yang harus kita persiapkan, teman-teman. Yang pertama repair yang harus kita persiapkan itu di bagian boring, karena ini memang boringnya masih menggunakan boring atau blok piston dari Mio lama. Jadi di sini harus kita persiapkan. Yang pertama itu ada di sini nih. Jadi di bagian ini, di bagian sebelah sini dicor ya, ditinggikan sedikit. Karena kalau misalkan tidak dicor itu nanti bolong. Nah, karena ini kan tinggi ya. Untuk Mio J ini tinggi. Jadi nanti di sininya bolong. Nah, jadi pas nanti ditaplok seperti ini. Nah kalau sekarang kan ditaplok seperti ini tidak bolong, tuh pas ya. Nah kalau belum dicor itu pasti bolong nanti di sini, itu kan nggak bisa, olinya nanti kemana-mana. Terus bagian bawah sini juga sedikit ya. Kalau bagian bawah sedikit ditambah juga, tambah daging juga dicor ini. Fungsinya sama biar tidak bolong. Udah itu aja ya, yang disesuaikan tuh ini. Ini harus wajib ya, wajib. Tapi kalau misalkan tidak dicor juga biasanya teman-teman tuh ada yang akalin pakai plastik steel atau pakai lem porting ya, bisa. Tapi kalau saya ini biar lebih hasilnya lebih maksimal, jadi kita cor aja. Tuh sini cor, bawah cor juga. Kemudian untuk penyesuaian di bagian intake. Nah ini intake-nya. Untuk lubang intake kita pasangkan donat tambahan ya, tahu donat kan? Nah ini donat tambahan. Kenapa kita pasangkan donat tambahan seperti ini? Karena kalau tidak dipasangkan donat seperti ini, karena masih menggunakan manipul ya, manipul karbu yang masih standar bawaannya Mio lama ini, jadi lubang ini tidak PNP, lubangnya tidak PNP, lubang bautnya ya. Terus nanti karbunya beloknya kemana gitu kan, nggak beraturan. Nah kita pasangkan ini donat supaya nanti bisa diposisikan dengan benar ke belakang, ngadepnya pas ya. Jadi bautnya yang tadinya menceng gini kan karena udah pakai donat, jadi bisa lurus ini, yang kepakainya lurus. Nah ini donat yang harus kita persiapkan. Terus di bagian head juga ada beberapa bagian yang harus kita tutup. Yang pertama bagian ini, lubang di sini kan, ini biasanya ada lubang buat selang pernapasan dari bagian head Mio J ini nih. Nah udah pada tahu ya, di dekat intake di sini. Ini tutup, saya tutupnya pakai lem porting, ataupun bisa sekalian kalau misalkan mau dicor ini dipotong kemudian dicor tuh lebih bagus. Tapi kalau saya ini masih menggunakan lem porting aja. Terus bagian sini di bagian sensor apa ini, sensor EOT suhu ya, suhu panas. Ini di sini kita tutup juga. Sensor oli ya, sini kita tutup juga. Nah, karena ini sudah tidak dipakai untuk di motor karbu 5TP 5TL ya, 5TL. Nah, di motor Mio 5TL ini tidak digunakan lagi. Kemudian di bagian sensor ini nih, sensor yang di knalpot atau lambda atau apa ini disebutnya, ini juga ditutup ya. Ini saya pakai lem porting juga. Kalau nggak ditutup ya nanti bocor knalpotnya. Udah itu yang harus disesuaikan. Terus sekedar informasi untuk packing ya. Nah ini packing, untuk packing headnya menggunakan packing head dari Mio J. Karena ini udah dijangkungkan lagi, udah ditinggikan ya bagian sini.
Nah, nanti di sini pas tuh, sekarang pas posisinya tuh, lihat. Tuh kan. Ini pakai packingnya yang kepunyaan Mioje. Nah, cuman memang di sini untuk lubang pengikat baut yang dua pinggir ini tidak terpakai, teman-teman. Karena buat yang dari boring lama dengan head Mioje itu tidak lurus. Tapi tidak apa-apa. Ini kalau misalkan packingnya bagus, kondisi dari posisi ini udah rapat, tidak akan bocor. Ini nggak dipakai nggak apa-apa. Karena masih ada baut pengikat, baut tusuk sate yang 4 ini udah cukup. Ya, itu persiapan yang harus dilakukan. Udah, mungkin itu doang. Ini kalau misalkan pakai Mioje ini kelebihannya itu lebih halus ya, motornya lebih halus, terus tenaga insya Allah lebih bagus karena di sini kan udah mengadopsi sistem pelatuknya yang roller ya, tuh roller, jadi putarannya lebih halus, gesekannya lebih minim. Kemudian untuk kompresi juga di sini karena untuk Mioje ruang bakarnya kecil, ya ruang bakar kecil tanpa squeeze. Di sini otomatis untuk kompresi pasti naik. Berbeda dengan ruang bakar yang Mio. Kalau ruang bakar yang Mio meskipun kecil seperti ini, tapi di sini ada squeeze-nya. Squeeze kemiringannya lumayan agak gede. Ini kompresinya agak low. Kemudian diuntungkan dengan klep juga. Ini klep Mioje ini gede, ya. 25,5, 21,5. Ini untuk klep Mioje-nya udah gede. Oh, bagus ya. Kalau Mio asli, Mio Karbu kan klepnya kecil. Oh, ini udah nggak kepake lagi. Dan untuk bagian lubang knalpot ini masih bisa dipakai ya. Sama ya posisinya nanti PNP. Paling penyesuaian sedikit lah. Ada penyesuaian sedikit. Oke, teman-teman. Nah, jadi itulah yang harus kita persiapkan apabila kita mau memasangkan head Mioje di Mio Karbu. Dan nanti untuk gigi gigi sintrik ya, kita masih menggunakan gigi sintriknya Mio lama karena untuk rantai ketangnya masih Mio lama, dan gigi yang di belakang itu yang di keruk as itu juga masih Mio lama ya. Jadi kita pakai ini, posisinya sama, kondisinya pemasangannya juga pasti pas di sini nih. Nah, ini yang Mio lama ya, tuh dipasang di sini pas. Ini dengan kondisi, dengan posisi noken asnya juga pas, coakannya pas, topnya juga standar pas lurus. Tuh posisinya gini bagus. Oke teman-teman, itu ya mungkin yang harus dipersiapkan. Kita coba pasangkan dan nanti mudah-mudahan bisa nyampe di dupin sekarang, dan nanti kita bedakan suaranya pasti lebih halus. Oke, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya. Dukung terus channel kami, like, subscribe, dan bagikan biar lebih rame lagi ya. Oke, kita lanjut lagi nanti tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.